beberapa minggu yang lalu Ibu sudah, men-share materi mengenai bahasa Indonesia ya. Nah, lebih tepatnya yang kita pelajari sebenarnya adalah bahasa Indonesia hukum atau bahasa hukum Indonesia. Nah, kenapa kita mempelajari bahasa Indonesia hukum? Karena memang sebenarnya bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah wajib di semua universitas dan semua fakultas. Tetapi perbedaannya karena kita basicnya adalah ilmu hukum, maka tentu yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia hukum. Nah, sedangkan kalau di fakultas kedokteran, tentu mereka juga akan mempelajari bahasa Indonesia yang lebih banyak kaitannya dengan ilmu kedokteran. Oke, Ibu ingin tanya dulu, bahasa Indonesia itu apa sih? Silakan. Apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, izin menjawab Bu, Silakan. belum Sarani. Bahasa Indonesia adalah fungsi jati diri dari bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia, mungkin berbahasa internasional. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi untuk negara Republik Indonesia. Oke, betul ya. Jadi bahasa Indonesia itu, oke, makasih. Jadi bahasa Indonesia itu adalah merupakan bahasa pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat ya, secara umumnya di Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Nah, selain itu juga bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa resmi yang digunakan di dalam pemerintahan Indonesia ya. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia sendiri ini terbuka terhadap istilah-istilah asing ya. Jadi tidak hanya untuk digunakan dalam komunikasi, tetapi juga digunakan untuk memahami ilmu pengetahuan. Jadi menurut kekhususannya masing-masing ya, baik itu dalam ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Nah, tadi seperti Ibu sebutkan kalau misalnya kita di Fakultas Hukum tentu kaitannya bahasa Indonesia adalah dengan ilmu hukum ya, berarti itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Nah, sedangkan mereka yang belajar di fakultas kan, maka ini kaitannya antara bahasa Indonesia dengan ilmu pengetahuan alam seperti itu. Nah, contohnya ya seperti bahasa Indonesia hukum, jadi dia memiliki karakter tersendiri. Nah, begitu juga nanti bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan ilmu kedokteran misalnya, jadi punya karakter tersendiri. Nah, jadi bahasa hukum Indonesia atau bahasa Indonesia hukum ya, ini adalah bahasa Indonesia yang digunakan di dalam bidang hukum. Jadi mengingat sinya itu punya karakteristik tersendiri, maka bahasa Indonesia hukum ini tentunya harus memenuhi syarat-syarat ataupun juga kaidah-kaidah dari bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa hukum sebenarnya adalah bahasa aturan ataupun juga peraturan yang tujuannya itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan juga keadilan. Tetapi karena bahasa hukum adalah merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka di dalam penggunaannya bahasa hukum itu dia harus sifatnya kemudian terang, kemudian dia harus bersifat monosemantik. Jadi ada hubungan antara ungkapan dengan makna yang tetap ya. Misalnya kita ambil kata asam. Asam ini adalah merupakan ungkapan. Nah, kalau menurut monosemantik ya, aturan di dalam bahasa hukum itu, maka dia harus ada kesesuaian atau ada hubungan antara ungkapan dengan makna. Maka ketika ungkapannya adalah kata asam, maka tentu maknanya kita merepresentasikannya dengan rasa asam itu sendiri ya. Jadi ini adalah sebagai syarat ektetika di dalam bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan bahasa hukum. Nah, tetapi bahasa hukum yang banyak digunakan saat ini bisa dibilang masih bergaya Orde Lama. Nah, kenapa dikatakan masih bergaya Orde Lama? Karena bahasa hukum yang banyak digunakan sekarang ini masih kurang sempurna semantiknya ya. Jadi baik itu dalam bentuk kata, kemudian komposisi kalimat. Jadi masih banyak sekali terdapat istilah-istilah yang tidak tetap atau kurang jelas. Nah, kelemahan dari bahasa hukum yang digunakan sekarang ini sebenarnya disebabkan
atau dipengaruhi karena adanya istilah-istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda. Kenapa bahasa hukum Belanda? Karena memang hukum yang berlaku di Indonesia erat kaitannya atau banyak dipengaruhi dari bahasa hukum Belanda, karena mengingat kita dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun ya. Nah, misalnya istilah hukum yang banyak digunakan sekarang ini yang berasal dari bahasa hukum Belanda, Ibu tulis di room chat ya, boleh dilihat. Nah, silahkan dilihat di room chat. Ibu ada menuliskan kata inkrah. Pernah mendengar istilah inkrah? Pernah, Bu. Apa artinya inkrah? Putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan. Putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan. Ada pendapat lain? Apa itu inkrah? Jadi inkrah itu adalah putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apa maksudnya memiliki kekuatan hukum yang tetap? Jadi ketika putusan pengadilan dikeluarkan, maka dalam 14 hari, kalau tidak ada upaya hukum lanjutan, misalnya banding ataupun kasasi, maka bisa dikatakan putusan pengadilan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, istilah hukumnya itu disebut dengan inkrah, ini berasal dari bahasa Belanda. Kemudian banyak lagi istilah-istilah lain, ya, misalnya Ibu tuliskan lagi di room chat ya. Ada istilahnya overmah. Nah, overmah ini nanti adalah istilah hukum yang banyak kalian temui ketika mempelajari hukum perdata ataupun juga perbuatan melawan hukum ya. Nah, ini nanti boleh dicari apa artinya ya overmah itu. Jadi ini menunjukkan sebenarnya dengan semakin banyaknya istilah asing yang digunakan di dalam bahasa hukum Indonesia, itu justru memiskinkan bahasa Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena terkadang istilah hukum asing tersebut memiliki terjemahan yang berbeda dengan kalau misalnya kita mengartikannya menurut kaidah bahasa Indonesia. Nah, sehingga kalau istilah hukum seperti ini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh orang awam, nah justru akan menimbulkan banyak pertanyaan ya, tidak mudah untuk dipahami. Nah, buat lagi di room chat Ibu menuliskan ada kata hiji ya. Nah, ini di dalam bahasa Belanda ini diterjemahkan sebagai barang siapa. Ya, barang siapa. Kalau menurut kaidah bahasa Indonesia, barang siapa itu diartikan dengan barang kepunyaan siapa. Tetapi kalau menurut arti dari istilah bahasa hukum Belanda, maka barang siapa itu diartikan sebagai siapapun yang berbuat. Nah, jadi istilah hukum yang berasal dari istilah asing ya, ini kalau kita langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia, nah itu seringkali tidak sesuai definisinya atau artinya, sehingga kemudian istilah hukum kalau langsung diterjemahkan oleh orang awam justru akan menimbulkan pertanyaan atau kekacauan ya sebenarnya. Jadi ingat sekali lagi, barang siapa itu bukan diartikan sebagai barang kepunyaan siapa, tetapi diartikan sebagai siapapun yang berbuat. Nah, apa kita harus mempelajari bahasa hukum? Apa sih tujuannya kita mempelajari bahasa hukum? Silahkan. Kenapa kita harus mempelajari bahasa hukum? Nah, karena Anda menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, maka tentunya perlu mempelajari bahasa hukum. Nah, kenapa ini perlu dipelajari? Karena memang kita pertama untuk mengatasi kekurangsempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum, ya baik itu dalam misalnya berbicara ataupun mengemukakan pendapat hukum, juga nanti membuat karangan ilmiah ya, membuat aturan hukum, kemudian nanti kalian mungkin di lapangan pekerjaan ya istilahnya membuat surat pengaduan, ada nanti tuduhan, kesaksian
kesaksian, tuntutan, putusan ya, atau misalnya membuat surat-surat perjanjian, akte-akte, surat gugatan, memori banding, kasasi dan lain sebagainya, maka tentu perlu yang namanya bahasa hukum. Nah, kalau tidak memahami bahasa hukum nanti akan sulit ya ketika bukan itu menjadi sebuah legal drafting ya, makanya perlu mempelajari bahasa hukum. Jadi kalau untuk di satu memang basicnya pertama mempelajari bahasa hukum dulu. Nah, nanti Ibu lupa di semester berapa, ada nanti mata kuliah teori perundangan. Kemudian nanti ada lanjutannya lagi perancangan perundang-undangan. Kemudian kuliah perancangan kontrak. Nah, di sana kalian nanti dituntut untuk bisa membuat legal drafting ya. Artinya kalau misalnya di mata kuliah perancangan perundang-undangan kalian dituntut untuk bisa membuat sebuah peraturan daerah misalnya. Nah, peraturan daerah itu isinya apa? Isinya adalah bunyi pasal-pasal. Nah, bagaimana merumuskan sebuah pasal atau yang isinya adalah berupa ketentuan hukum? Maka tentu Anda harus menguasai yang namanya bahasa hukum. Jadi tidak hanya semata-mata bahasa Indonesia saja, tetapi juga tentunya ini berkaitan dengan ilmu hukum, sehingga perlu Anda menguasai keterampilan berbahasa hukum ya. Nah, ini kenapa kita kemudian pelajari bahasa hukum. Oke, Ibu lanjutkan. Bahasa hukum sendiri itu sebenarnya memiliki sifat-sifat yang khusus ya, bagi orang awam itu tidak mudah dipahami. Nah, kekhususan itu ada kalanya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang umum dari bahasa Indonesia. Karena memang itulah karakteristiknya atau kekhususannya. Nah, Ibu tuliskan lagi di room chat ya. Jadi mohon diperhatikan. Kalimatnya adalah Badu memukul Tatang. Nah, bisa dilihat di room chat ada kalimat Badu memukul Tatang. Kalau dalam ketentuan ilmu bahasa, Badu itu kedudukannya sebagai apa? Sebagai pelaku. Kemudian memukul Kerja. Sebuah tindakan, Bu. Memukul tindakan. Tatang Nah, tadi yang Ibu tanyakan adalah kalimat Badu memukul Tatang. Ini kalau dalam ketentuan ilmu, maka Badu itu kedudukannya adalah sebagai subjek. Kemudian memukul itu adalah predikat. Sedangkan Tatang di sini kedudukannya adalah sebagai objek. Ya, ini adalah menurut ilmu bahasa dulu. Nah, tetapi kemudian kalau kita mengkaitkannya dengan ilmu hukum, maka ketentuan menurut ilmu bahasa ini akan berbeda dengan ilmu hukum. Tadi ada yang mengatakan Badu itu adalah pelaku. Nah, Badu kalau menurut ketentuan ilmu hukum, kedudukannya adalah sebagai subjek hukum. Kalau memukul, nah kalau Tatang di situ kedudukannya sebagai apa? Kalau menurut ilmu hukum. Kenapa objek hukum? Karena dia mendapat tindakan atau sasaran dari subjek tadi. Oke. Nah, jadi perbedaan antara ilmu bahasa dengan ilmu hukum ya. Kalau di dalam ilmu bahasa tadi Tatang itu adalah sebagai objek. Tapi kalau menurut ketentuan ilmu hukum, Tatang itu tidak bisa atau tidak mungkin menjadi objek. Kenapa? Karena Tatang itu adalah manusia. Nah, kedudukan Tatang sebagai manusia, dia adalah subjek hukum, bukan objek hukum. Maka perbedaannya kalau menurut ketentuan ilmu bahasa, Tatang kedudukannya sebagai objek. Tetapi kalau dalam kaitannya ilmu hukum, Tatang itu bukan objek. Tatang adalah sama seperti Badu, kedudukannya sebagai subjek hukum. Sebab di dalam ilmu hukum, hanya benda atau yang bukan subjek hukum yang dapat menjadi objek hukum. Ya, jadi ingat sekali lagi,
sebagai catatan, di dalam ilmu hukum atau menurut ilmu hukum, yang bisa menjadi objek hukum itu hanya benda atau yang bukan subjek hukum. Sedangkan manusia di dalam ketentuan ilmu hukum, manusia itu kedudukannya adalah selalu sebagai subjek hukum. Nah, itu perbedaan antara ilmu bahasa dengan ilmu hukum. Nah, kemudian Ibu tuliskan lagi di room chat. Ada istilah tertangkap tangan, kemudian ada lagi istilahnya tertangkap basah. Apa yang dimaksud dengan tertangkap basah? Apakah tertangkap dalam keadaan basah? Jadi istilah tertangkap basah ini tidak bisa diartikan tertangkap dalam. Nah, kalau menurut terjemahan dalam bahasa Indonesia atau menurut kaidah bahasa, tentu tertangkap basah ini adalah tertangkap dalam keadaan basah. Tetapi kalau menurut ketentuan hukum pidana, maka istilah tertangkap basah ini diartikan sebagai tertangkap ketika sedang berbuat. Ya, jadi tertangkap basah itu diartikan dengan tertangkap ketika sedang berbuat. Nah, sehingga kemudian disimpulkan bahwa bahasa Indonesia hukum ini memiliki karakteristik yang menyimpang dari bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi tidak bisa istilah hukum itu langsung diterjemahkan menurut kaidah bahasa Indonesia. Ya, jadi tidak bisa istilah hukum apalagi yang berasal dari istilah asing itu kemudian langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia ada penyimpangan yang terjadi di sana, ya. Itulah karakteristik dari bahasa hukum. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa hukum, tadi tentunya tidak terlepas dari banyaknya istilah-istilah hukum, ya. Nah, istilah hukum ini banyak yang berasal dari istilah asing. Nah, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah istilah-istilah dalam ilmu hukum. Yang pertama itu adalah konstruksi hukum. Konstruksi hukum. Ibu tuliskan di room chat. Apa yang dimaksud dengan konstruksi hukum? Konstruksi itu apa? Konstruksi hukum. Jadi yang dimaksud dengan konstruksi hukum ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk menyusun bahan hukum. Konstruksi itu kan biasanya diartikan dengan bangunan, ya. Tetapi kalau konstruksi hukum, maka diterjemahkan atau diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menyusun bahan hukum. Jadi yang namanya menyusun bahan hukum tentu dilakukan itu secara sistematis, ya. Nah, kemudian menyusun yang dimaksud di sini berarti juga adalah menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama atau satu pengertian yang sama. Jadi ulangi sekali lagi. Konstruksi hukum itu adalah alat yang digunakan untuk menyusun bahan hukum. Dan menyusun di sini, ini diartikan sebagai menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama atau satu pengertian yang sama. Nah, supaya lebih jelas Ibu contohkan seperti ini. Kita tahu istilah pencurian, ya. Nah, pencurian itu berarti adalah merupakan suatu konstruksi hukum. Kenapa dikatakan merupakan suatu konstruksi hukum? Jadi pengertian dari pencurian itu adalah semua perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi ini berkaitan dengan pasal 362 KUH pidana, ya. Jadi yang namanya pencurian itu berarti adalah semua perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, kemudian kalau kita melihat
perbuatan mengambil benda milik orang lain ya. Jadi benda itu kan ada benda yang berwujud, kemudian ada juga benda yang tidak berwujud. Nah, maka yang namanya pencurian ini tidak lagi hanya terbatas pada mengambil barang atau benda yang berwujud saja, misalnya mencuri handphone. Maka berarti benda yang dicuri itu adalah merupakan benda berwujud, yaitu handphone. Karena bisa dilihat ya, bisa dipegang bendanya. Nah, tetapi kita tahu juga sekarang yang namanya pencurian itu tidak lagi hanya dalam bentuk benda berwujud saja. Kita tahu ada pencurian arus listrik. Nah, arus listrik ini dianggap sebagai benda, tetapi benda tidak berwujud. Kenapa? Ada nggak yang pernah melihat arus listrik? Seperti apa sih arus listrik itu? Tidak ada yang bisa melihat, tetapi kalau dirasakan, iya ya, arus listrik itu bisa dirasakan, orang bisa. Nah, jadi pencurian itu tidak lagi hanya kepada benda berwujud, tetapi juga tidak berwujud. Nah, ini yang disebut dengan konstruksi hukum. Jadi dia menyusun bahan hukum ya yang dilakukan secara sistematis. Jadi yang namanya menyusun itu menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama atau satu pengertian yang sama. Oke, itu tadi istilah pertama ya, konstruksi hukum. Kemudian ada lagi istilah yang kedua, yaitu peristiwa hukum. Sekarang Ibu ingin tanya ya, sebentar Ibu lihat. Anissa Eka Julianti. Anissa Eka Julianti ada? Ada, Bu. Ada, oke. Nah, sekarang Ibu tanya. Anissa mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021. Ini termasuk peristiwa biasa atau peristiwa hukum? Peristiwa hukum, Bu. Peristiwa biasa. Kenapa peristiwa biasa? Kenapa dikatakan peristiwa biasa, bukan peristiwa hukum? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Yang lain mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Bu, saya ingin menjawab. Silakan, namanya Mandelin. siapa, Sayang? Silakan. Disebut peristiwa biasa karena tidak ada hubungannya dengan kejahatan atau tindak kriminal. Maaf kalau salah. Terima kasih. Karena tidak ada hubungannya dengan tindak kejahatan atau kriminal. Yang berhubungan dengan hukum. Yang berhubungan dengan hukum. Jadi kalau misalnya Anda menyatakan itu tidak ada berhubungan dengan hukum, jangan dipersempit. Maksudnya jangan dipersempit itu jangan hanya definisinya itu terkait dengan kriminal atau kejahatan saja ya. Jadi sebenarnya benar jawabannya. Anissa mengikuti perkuliahan Bahasa Indonesia itu termasuk peristiwa biasa. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan hukum. Nah, tapi kalau misalnya Ibu contohkan Anissa makan bakso di warung. Nah, itu peristiwa biasa atau peristiwa hukum? Biasa. Hukum, Bu. Hukum. Nah, Anissa makan bakso di warung itu adalah merupakan peristiwa hukum. Kenapa peristiwa hukum? Karena ketika Anissa makan bakso di warung, maka terjadi peristiwa jual beli. Peristiwa jual beli itu termasuk peristiwa hukum. Sebab jual beli itu ada kaitannya dengan hukum. Berbeda tadi dengan pernyataan bahwa Anissa mengikuti perkuliahan Bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya Anissa ngajak Ibu makan bakso di warung, tapi Ibu nggak punya uang. Nah, Ibu bilang ke Anissa, pinjam uang dong, bayarin buat makan bakso dulu. Nah, itu termasuk peristiwa biasa atau peristiwa hukum?
peristiwa hukum, Bu. Kenapa peristiwa hukum? Karena meminjam uang termasuk peristiwa hukum, Bu. Iya, karena utang piutang itu termasuk peristiwa hukum. Kira-kira sudah bisa membedakan mana peristiwa biasa, mana peristiwa hukum? Bisa ya? Insya Allah. Sekarang Ibu tanya, pemilihan umum itu termasuk peristiwa biasa atau peristiwa hukum? Peristiwa hukum, Bu. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Termasuk peristiwa hukum. Bidang hukum apa? Anda menyatakan pemilihan umum termasuk peristiwa hukum. Nah, termasuk bidang hukum apa? Kalau memang termasuk peristiwa hukum. Hukum pidana lah, Bu. Perdata. Hukum Izin ya, Bu. Pidana, Bu. Perdata, Bu. Izin Sebentar. ya, Bu. Sebentar. Hukum Sebentar dulu, tahan dulu. Tadi ada yang jawab pidana. Mana tadi yang jawab pidana? Saya, Mendelin. Oke, Madeline. Kenapa dikatakan pemilihan umum itu termasuk peristiwa hukum dalam bidang hukum pidana? Karena kan kalau misalkan perdata kan sifatnya privat ya, Bu. Sedangkan pemilu itu hubungannya bukan privat, ranahnya itu sudah berhubungan dengan negara juga. Anda memahami nggak pidana itu kaitannya kemana? Ke ranah publik. Pidana itu erat kaitannya dengan tindak kejahatan atau pelanggaran. Ya. Jadi yang termasuk kategori pelanggaran atau tindak kejahatan maka itu ranahnya pidana. Masih, Nah, Bu. apakah masuk bidang hukum perdata? Ya, Bu. Ini juga keliru. Ini juga keliru karena pemilu itu tidak masuk di ranah privat. Nah, sekarang kemana masuknya izin ya, pemilihan Bu. umum? Di Pak Chandra. Silakan. Silakan di Pak Chandra. Ranah hukum negara. Betul ya. Jadi pemilihan umum ini masuknya ke dalam ranah hukum tata negara. Jadi ulangi, pemilihan umum ini termasuk dalam peristiwa hukum, yaitu dalam bidang hukum tata negara. Jadi ingat ya, di Indonesia ini atau hukum yang berlaku di dunia itu tidak hanya hukum pidana atau perdata saja, tetapi ada juga bentuknya hukum tata negara. Nah, ini nanti tiga-tiganya ini akan kalian pelajari di semester 2. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum negara. Contoh berikutnya. Sidang umum PBB ini peristiwa biasa atau peristiwa hukum? Gimana Diva? Diva Chandra. Iya, Bu. Sidang umum PBB peristiwa biasa atau peristiwa hukum? Peristiwa hukum. Oke, peristiwa hukum. Dalam bidang hukum apa? Hukum tata negara. Nah, sidang umum PBB ini adalah merupakan peristiwa hukum. Tetapi dia termasuk dalam ranah hukum internasional. Nah, ini kalian juga nanti Ibu lupa di semester berapa, kalian juga akan nanti menempuh mata kuliah hukum internasional ya. Ada nanti mata kuliahnya. Nah, kemudian pembunuhan. Peristiwa biasa atau peristiwa hukum? Hukum. Peristiwa hukum ya. Hukum apa? Pidana, Bu. Pidana. Hukum pidana. Jadi ingat sekali lagi, yang termasuk dalam ranah hukum pidana itu adalah semua yang disebut dengan pelanggaran atau tindak kejahatan. Pelanggaran atau tindak kejahatan ya. Itu nanti masuknya ke dalam ranah hukum pidana. Nah, ingat tadi kalau misalnya ada jual beli, utang piutang ya, itu adalah merupakan peristiwa hukum dan termasuk dalam peristiwa hukum perdata ya. Bisa nanti membedakan ya, mana peristiwa biasa dan mana yang termasuk dalam peristiwa hukum. Sudah ada 2 istilah hukum.
Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah fiksi hukum. Fiksi apa artinya? Fiksi itu apa? Tidak nyata. Fiksi itu ada yang menjawab tidak nyata. Apa lagi? Gambaran, Bu. Karangan, gambaran. Nah, jadi yang dikatakan sebagai fiksi hukum itu adalah sesuatu yang sifatnya hayal, ya, yang digunakan di dalam ilmu hukum. Ibu ulangi sekali lagi. Fiksi hukum itu diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya hayal yang digunakan di dalam ilmu hukum. Dalam bentuk misalnya bisa kata-kata, bisa istilah, ya, ataupun juga bisa dalam bentuk kalimat yang maksudnya itu adalah untuk memberikan suatu pengertian hukum. Nah, bentuk fiksi hukum sendiri ini paling banyak digunakan di dalam hukum adat. Jadi hukum adat itu biasanya menggunakan bentuk pepatah ataupun juga peribahasa, ya. Sedangkan kalau fiksi hukum di dalam bentuk perundang-undangan, nah itu maka biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat pasal. Nah, sebagai contoh fiksi hukum yang digunakan di dalam hukum adat Banten, ya. Ada istilahnya di sana banteng anut ing sapi. Ibu tulis di room chat. Banteng anut ing sapi. Jadi banteng anut ing sapi ini adalah merupakan kiasan hukum, ya, merupakan peribahasa di dalam hukum adat Banten yang artinya itu adalah sapi jantan mengikuti sapi betina. Hukum kok ngomongin sapi, Bu? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, karena ini adalah pepatah ataupun juga peribahasa, maka sebenarnya ini adalah merupakan kiasan. Tapi kalau diartikan menurut aturan hukum, menurut hukum adat Banten tentunya, itu diartikan seorang suami yang ikut menetap di tempat tinggal keluarga istri. Jadi banteng anut ing sapi itu diartikan sebagai suami yang ikut tinggal di tempat tinggal keluarga istri. Nah, makanya kalau menurut hukum adat Banten, kalau misalnya orang tua meninggal dunia, maka rumah yang tadinya tempat tinggal orang tua itu akan diwariskan kepada anak perempuan. Jadi rumah orang tua itu akan diwariskan kepada anak perempuan. Kenapa diwariskan kepada anak perempuan? Karena menurut hukum adatnya tadi adalah suami yang ikut tinggal di tempat tinggal keluarga istri. Jadi karena suami ikut di keluarga istri, maka ketika orang tua meninggal dunia, maka rumah orang tua itu akan diwariskan kepada anak perempuan, kepada anak laki-laki. Nah, itu adalah contoh fiksi hukum yang terdapat dalam hukum adat. Kemudian ada lagi di Minangkabau, ada istilahnya urang sumando. Nah, urang sumando ini kalau menurut hukum adat Minangkabau ini sebenarnya hampir sama dengan tadi banteng anut ing sapi. Jadi di sana dikatakan suami yang mengikuti istri. Atau misalnya juga menurut hukum adat Jawa ada istilah tuturi. Nah, ini tuturi ini artinya suami itu berjalan di belakang istri. Jadi ketiga fiksi hukum yang berlaku di hukum adat ini baik di Banten, Minangkabau atau misalnya di daerah Jawa. Nah, ini sama mengartikan suami itu mengikuti pihak istri. Nah, itu artinya, ya. Jadi dikatakan ini adalah sebagai fiksi hukum. Kemudian contoh fiksi hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pernah mendengar istilah badan hukum? Pernah, Bu. Pernah. Contohnya badan hukum itu apa saja? Contoh badan hukum. Perusahaan, Bu. Perusahaan. Apalagi? Selain perusahaan, apalagi contoh dari badan hukum? Koperasi. Organisasi, Bu. Organisasi, Bu. Koperasi. Koperasi, ya. Kemudian perusahaan
atau perbatas, dan contoh lainnya juga misalnya yayasan. Nah, ini adalah contoh dari badan hukum. Nah, badan hukum itu apa sih? Legalitas, Bu. Legalitas. Ada lagi pendapat yang apa itu badan hukum? Izin menjawab, Bu. Silakan. Siapa namanya? Muhammad Dian, Bu. Oke. Organisasi atau kelompok yang mempunyai tujuan tertentu dapat menyandang hak dan kewajibannya, Bu. Oke. Nah, kalau menurut ilmu hukum itu tadi ya definisi dari. Jadi di dalam ilmu hukum itu ada terdapat pengertian orang. Jadi orang yang dimaksud di dalam ilmu hukum ini bisa orang atau person yang asli ya, yaitu manusia. Yang tadi sebelumnya Ibu contohkan tadi Badu ataupun juga Tatang ya. Nah, mereka adalah subjek hukum. Tapi ini adalah bentuk orang atau person yang asli. Nah, tetapi selain itu di dalam ilmu hukum juga ada yang namanya manusia semu. Nah, manusia semu inilah dengan badan hukum. Jadi badan hukum dikiaskan sebagai orang tetapi bukan manusia. Jadi sekali lagi, yang namanya badan hukum menurut ilmu hukum itu dikiaskan sebagai orang tapi bukan. Karena orang dalam ilmu hukum tadi Ibu bilang ada dua. Ada orang atau person yang asli ya, manusia, contohnya tadi Badu dengan Tatang, tetapi ada juga manusia semu, yaitu badan hukum. Nah, ini istilah badan hukum ini adalah termasuk dalam contoh fiksi hukum. Kemudian ada lagi contoh lain. Pernah mendengar istilah benda bergerak, kemudian benda tidak bergerak? Pernah ya mendengar istilah ini ya? Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kalau misalnya Ibu tanya contoh benda tidak bergerak. Tanah, Bu, tanah. Bangunan, Bu. Tanah, Gedung. bangunan. Yakin batu itu benda tidak bergerak? Kalau benda tidak bergerak contohnya apa? Maaf, benda bergerak contohnya apa? Buku. Transportasi, Bu, transportasi. Nah, tadi ya yang benda tidak bergerak contohnya bisa berupa tanah atau bangunan. Kemudian kalau benda bergerak contohnya misalnya mobil. Apalagi selain mobil? Bisa perhiasan. Kenapa perhiasan dikatakan benda bergerak? Kira-kira kenapa? Izin menjawab karena bentuknya Silakan. bisa diubah. Bentuknya berubah. Ya, bisa diubah. Nah, perhiasan dikatakan sebagai benda bergerak karena dia bisa berpindah tempat. Kalau dipindahkan, kemudian dia juga bisa mengalami penyusutan. Maka dikatakan perhiasan itu adalah termasuk benda bergerak. Karena dia bisa dipindahkan. Berbeda dengan tanah atau bangunan. Tanah itu tidak bisa dipindahkan. Tanah di sini bukan tumpukan tanah ya berupa pasir itu ya, bukan itu ya yang dimaksud dengan tanah. Tanah ataupun juga bangunan ini jelas bukan termasuk benda yang bisa dipindahkan. Sehingga dikatakan benda tidak bergerak. Tetapi kalau mobil jelas bisa dipindahkan. Menggunakan mesin dia akan berpindah tempat. Nah, begitu juga misalnya dengan perhiasan. Maka perhiasan dikatakan sebagai benda bergerak karena dia tadi bisa dipindahkan. Kalau misalnya dipakai oleh seseorang, kemudian orang ini berpindah tempat, maka dia bergerak mengikuti perpindahan orang yang memakainya. Nah, makanya dikatakan perhiasan itu adalah termasuk benda bergerak. Nah, makanya kemudian benda tidak bergerak dan benda bergerak di sini ini juga termasuk contoh fiksi hukum. Ya. Jadi istilah benda bergerak, benda tidak bergerak ini termasuk fiksi hukum. Kemudian ada lagi contoh fiksi hukum di dalam perundang-undangan.
yang punya buku KUH Perdata ya, boleh dibuka. Pada pasal 2 KUH Perdata, di sana bunyinya ada di dalam kandungan seorang wanita dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendakinya. Ibu ulangi sekali lagi. Anak yang ada di dalam kandungan seorang wanita dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendakinya. Nah, dari bunyi kalimat pasal 2 KUH Perdata, kira-kira letak fiksi hukumnya di mana? Mengkehendakinya, Bu. Di mana? Mengkehendakinya. Menghendakinya. Anak yang ada di dalam kandungan seorang wanita dianggap telah dilahirkan, kepentingan si anak menghendakinya. Di mana letak fiksi hukumnya? Dianggap telah lahir. Ya, jadi letak fiksi hukumnya itu adalah dianggap telah dilahirkan. Kenapa itu termasuk fiksi hukum? Karena jelas pada kenyataannya si anak ini masih ada di dalam kandungnya, tetapi dianggap telah dilahirkan itu berarti kan sifatnya khayal, dianggap telah dilahirkan. Nah, kapan dia dianggap telah dilahirkan? Jika kepentingan si anak menghendakinya. Kapan kepentingan si anak menghendakinya? Jadi misalnya apabila si ayah dari anak yang ada dalam kandungan tadi meninggal dunia, ya, kalau ayahnya meninggal dunia, maka anak yang belum lahir atau anak yang masih ada dalam kandungan ibunya, dia memiliki hak-hak kewarganegaraannya. Kemudian dia juga termasuk dalam ahli waris ayahnya. Meskipun dia belum lahir, tapi kedudukannya sama seperti anak yang sudah dilahirkan. Dia berhak waris atas harta ayahnya yang meninggal dunia. Makanya dikatakan dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendakinya. Letak fisik hukumnya adalah pada kalimat dianggap telah dilahirkan. Berarti sudah ada 3 istilah hukum ya. Konstruksi, peristiwa hukum, kemudian fiksi hukum. Kita lanjut pada istilah selanjutnya. Ada istilah pembentukan hukum. Kemudian ada lagi istilah penciptaan hukum. Samakah istilah pembentukan hukum dengan penciptaan hukum? Sama atau berbeda? Pembentukan dengan penciptaan. Kalau izin menjawab, Bu. Silakan. Kalau menurut ini berbeda, Bu. Di mana bedanya? Bedanya itu kan apa, pembentukan dengan apa tadi? Pembentukan dan pembuatan hukum tadi. Apa? Pembentukan dan penciptaan hukum. Pembentukan dan penciptaan hukum. Iya. Jadi kalau penciptaan itu kan masih rencana, Bu. Sedangkan untuk pembentukan itu berarti itu tidak ada melalui pembicaraan, Bu, atau sebuah diskusi. Menurut Ulin kayak itu, Bu. Oke, baik. Makasih. Silakan, mungkin ada yang punya pendapat berbeda. Izin menjawab, Bu. Silakan, saudara. Silakan, Dipa. Oke, Dipa dulu deh. Ya. Dipa dulu. Tadi kan diberikan 2 pembentukan dan penciptaan. Itu penciptaan hukum dan pembentukan hukum. Iya. Nah, kalau dari segi perspektif ulun, penciptaan hukum itu bahwasanya hukum ini emang tidak pernah sama sekali ada. Itu yang disebut menciptakan suatu hukum, bahwasanya hukum tersebut pernah tercipta. Sedang hukum itu sudah ada, tapi perlu dibentuk lagi bagaimana cara penjalanannya di masyarakat. Itu menurut perspektif. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi siapa? Sudah diwakili oleh saudara Dipa, Bu. Terima kasih. Oke, dem ya jawabannya ya. Baik. Antara pembentukan hukum dengan penciptaan hukum itu memang 2 istilah hukum yang berbeda. Hukum itu biasanya berasal dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hukum itu bisa berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
hukum tidak semua aturannya itu bentuknya tertulis. Nah, sehingga kemudian hukum itu terkadang harus digali ya, kemudian dijadikan sebagai aturan tertulis. Nah, proses menggali hukum ya yang tidak tertulis tadi kemudian sampai menjadi aturan yang tertulis, ini disebut dengan penciptaan hukum. Sedangkan yang namanya pembentukan hukum itu berarti adalah merumuskan peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Ya. Merumuskan peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Yang disebut dengan pembentukan hukum. Sehingga antara pembentukan hukum dengan penciptaan hukum itu definisi yang berbeda. Kemudian berikutnya ada lagi istilah penemuan hukum. Apa itu penemuan hukum? Siapa yang tahu apa itu penemuan hukum? Hukum itu mencari dan menemukan dari kaidah hukum yang dapat digunakannya, Bu. Oke ya, betul. Jadi yang namanya hukum itu berarti adalah mencari atau menemukan hukumnya untuk suatu peristiwa yang konkret sebagai penyelesaian yuridis. Jadi yang namanya penemuan hukum itu artinya adalah mencari atau menemukan hukumnya untuk suatu peristiwa yang konkret sebagai penyelesaian yuridis. Pertanyaan berikutnya, siapa sih yang boleh melakukan penemuan hukum? Hakim, Bu. Hakim. Selain hakim, boleh melakukan penemuan hukum? Kepolisian atau JPU, Bu. Kepolisian atau jaksa penuntut umum. Ada lagi? Siapa yang boleh melakukan penemuan Mahasiswa, hukum? Bu. Mahasiswa. Lagi yang punya pendapat DPR, berbeda? Bu. DPR. Sudah ada berapa nih? Ada siswa, DPR, ada lagi? Tokoh masyarakat di wilayah adat, Bu. Tokoh masyarakat. Oke. Baik, Ibu jelaskan ya. Penemuan hukum ini yang paling utama itu memang dilakukan oleh seorang hakim. Jadi menurut prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia, seorang hakim itu tidak boleh menolak perkara yang datang dengan alasan tidak ada aturan hukumnya. Ya. Jadi menurut prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman di Indonesia, seorang hakim itu tidak boleh menolak perkara yang kepadanya dengan alasan ini tidak ada aturan hukum yang mengatur undangnya. Jadi tidak boleh seperti itu. Apapun yang datang yang diberikan kepada seorang hakim maka dia wajib memberikan putusan. Nah, ketika perkara tersebut tidak ada tidak ada aturan yang mengatur, tidak ada payung hukumnya, tidak ada undang-undangnya, maka seorang hakim wajib melakukan penemuan hukum. Nah, penemuan hukum oleh hakim itu dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan. Kemudian siapa lagi yang boleh melakukan penemuan hukum? Ingat tadi yang paling utama penemuan hukum itu adalah oleh hakim. Yang kedua ini adalah oleh tadi ada yang menjawab DPR ya. Jadi oleh badan legislatif. Baik itu oleh DPR ataupun oleh DPRD. Kalau DPR itu dibikin Perda, Bu. bikin apa mereka DPR itu? Undang-undang. Kalau perda itu adalah DPRD ya. Perda itu pekerjaannya DPRD. Kalau DPR itu mereka membentuk undang-undang. Nah, baik itu undang-undang ataupun peraturan daerah, maka itu adalah suatu bentuk penemuan hukum. Oleh siapa? Nah, oleh badan legislatif tadi. Jadi, badan legislatif ini adalah mereka yang boleh melakukan penemuan hukum selain hakim. Hakim itu paling utama. Ya, jadi hakim itu paling utama. Pihak yang pertama kali yang boleh melakukan penemuan hukum, baru kemudian badan legislatif. Nah, selanjutnya siapa lagi? Tadi ada yang jawab JPU, ada polisi, ya. Mereka tidak termasuk dari orang yang boleh melakukan penemuan hukum. Karena apa? JPU itu
tugasnya apa? Jadi menuntut. Tugasnya JPU itu adalah menuntut, bukan membuat keputusan. Bukan juga tugasnya polisi. Polisi itu tugasnya apa? Melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya. Apakah tugasnya pengacara? Bukan. Pengacara itu tugasnya apa? Membela kepentingan klien, ya. Entah itu dia tergugat, penggugat, ya, itu tugasnya. Nah, sekarang tugasnya siapa? Mahasiswa. Tadi dia mengatakan mahasiswa. Jadi pihak ketiga yang boleh melakukan penemuan hukum itu adalah akademisi. Nah, akademisi yang dimaksud di sini, nah ini jelas ya identik dengan dosen, ya. Tentunya yang terkait dengan ilmu hukum, berarti adalah sarjana hukum atau dosen fakultas hukum. Nah, bagaimana mereka melakukan penemuan hukum? Jadi pihak akademisi atau dosen ini, mereka melakukan penemuan hukum itu melalui penelitian hukum. Dosen melakukan penemuan hukum melalui penelitian hukum. Tetapi dari 3 penemuan hukum, baik oleh hakim, kemudian badan legislatif, kemudian akademisi, ini punya perbedaan. Kalau penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, tadi dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan, itu bentuknya itu adalah hukum. Ya, ingat sekali lagi, bentuk dan sifatnya adalah hukum. Kemudian penemuan hukum yang dilakukan oleh badan legislatif, baik itu tadi DPR ataupun DPRD, kemudian produk undang-undang atau peraturan daerah, bentuk dan sifatnya itu adalah hukum. Tetapi penemuan hukum yang dilakukan oleh akademisi atau dosen, bentuknya nanti apa? Hasil penelitiannya itu disebutkan. Doktrin ini tidak bisa dikatakan sebagai, kenapa? Karena dia berkaitan dengan mengatur orang lain atau memberikan keputusan, tidak ada. Kalau putusan pengadilan jelas pihak terkait ada terlibat di sana. Kemudian juga undang-undang atau peraturan daerah jelas ada mengatur masyarakat. Nah, tapi kalau doktrin yang dihasilkan atau ditemukan dari satu penelitian hukum, tetapi doktrin ini nanti yang akan menjadi dasar penemuan hukum oleh hakim. Jadi bagaimana caranya hakim melakukan penemuan hukum? Kan tidak ada aturan hukum, tidak ada payung hukum yang mengatur. Maka hakim biasanya mengambil pendapat dari para ahli atau para sarjana. Nah, pendapat atau pendapat ahli atau pendapat sarjana yang diambil itu disebut dengan doktrin ini yang nanti akan dijadikan dasar dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Jadi ingat sekali lagi, penemuan hukum yang dilakukan oleh DPR, oleh badan legislatif atau oleh hakim bentuknya adalah hukum, tetapi penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim itu bukan hukum. Jadi itu perbedaannya. Jadi 3 pihak ini yang boleh melakukan penemuan hukum. Tapi yang paling utama, itu yang paling sering disebut, yang melakukan penemuan hukum adalah hakim. Kapan terjadi penemuan hukum? Kalau tadi tidak ada aturan ataupun payung hukum yang mengatur perkara tersebut, ya. Oke, selanjutnya ada lagi istilah lain yaitu pelaksanaan hukum. Apa itu pelaksanaan hukum? Ibu izin menjawab, Bu. Silakan. Apa tadi, Bu? Pelaksanaan hukum Adalah proses yang dilakukan upaya untuk menegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum. Oke, ada pendapat lain tentang pelaksanaan hukum? Samakah pelaksanaan hukum dengan penerapan hukum? Silakan. Samakah pelaksanaan hukum dengan penerapan hukum? Pelaksanaan hukum
itu artinya adalah menjalankan hukum, baik ada ataupun tidak ada terjadi sengketa, baik ada pelanggaran ataupun peristiwa baik itu disadari maupun tidak disadari. Ya, jadi yang namanya pelaksanaan hukum berarti menjalankan hukum, terlepas dari ada ataupun tidak ada terjadi suatu sengketa ataupun pelanggaran yang terjadi. Tetapi kalau penerapan hukum, ya, kita bisa mengatakan peraturan hukum itu sifatnya abstrak. Nah, ketika peraturan hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan satu peristiwa yang konkret, nah, maka terjadi proses penerapan hukum. Jadi sebelum sebelum adanya satu peristiwa yang konkret, maka peraturan hukum atau aturan hukum itu sifatnya masih abstrak. Baru nanti kalau misalnya sudah terjadi satu peristiwa yang konkret, maka aturan hukum yang sifatnya abstrak ini dia terjadi proses penerapan hukum. Nah, contohnya tadi, misalnya tadi siapa Ibu contohkan, Anissa makan bakso di warung. Anissa makan bakso itu kan satu peristiwa yang konkret. Kemudian perkara jual beli itu ada aturan hukum yang mengatur. Tetapi aturan tentang jual beli tadi sifatnya masih abstrak. Kapan dia bisa diterap? Pada peristiwa Anissa makan di warung, kalau misalnya Anissa makan tetapi kemudian tidak bayar. Atau misalnya Anissa makan tapi ngutang dulu. Nah, maka kemudian aturan yang sifatnya abstrak tadi diterapkan pada satu peristiwa yang konkret. Nah, itu dengan penerapan hukum. Berbeda tadi dengan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum itu baik ada ataupun tidak ada terjadi sengketa, maka dia tetap dijalankan. Contohnya seperti apa sih pelaksanaan hukum? Baik ada tidak ada terjadi sengketa ataupun pelanggaran. Seperti apa contohnya kira-kira pelaksanaan? Ada yang bisa memberi contoh pelaksanaan hukum? Misalnya aturan lalu lintas ya. Mereka yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor wajib menggunakan helm. Nah, itu adalah aturan. Aturan itu tetap dilaksanakan baik ada polisi yang jaga ataupun nggak ada polisi yang jaga istilahnya. Semuanya tetap wajib menjalankan aturan, menjalankan hukum, tetap pakai helm. Pakai helm kan bukan hanya karena ada polisi, kemudian baru pakai helm. Tapi ada polisi ataupun tidak, ada pelanggaran ataupun tidak, hukum tetap dilaksanakan, hukum tetap dijalankan. Nah, itu contoh dari pelaksanaan hukum. Kemudian yang terakhir, ada istilahnya penafsiran hukum. Nah, penafsiran, ini bentuknya sebenarnya macam-macam ya, penafsiran hukum. Jadi, ada penafsiran menurut tata bahasa, kemudian ada juga penafsiran menurut sistem, kemudian penafsiran menurut sejarah, ada lagi penafsiran menurut sosiologis dan otentik. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi memang tidak semua misalnya kata, istilah, ataupun kalimat, baik itu di dalam peraturan perundang-undangan ya, ataupun juga misalnya dalam aturan yang tidak tertulis seperti hukum adat, tidak semuanya itu bisa dikemukakan dengan lisan atau kemudian dinyatakan tertulis sehingga mudah dipahami. Nah, makanya dalam satu undang-undang pun biasanya ada bagian penjelasan. Nah, apa fungsinya bagian penjelasan? Jadi fungsinya memang adalah sebagai penafsiran dari bunyi kalimat pasal ya. Nah, makanya penafsiran ini juga penting sekali kaitannya dalam kita mempelajari tentang bahasa Indonesia hukum atau bahasa hukum ini ya. Baik, silakan ada pertanyaan dulu. Silakan ada pertanyaan. Bu, izin bertanya Bu.
Silakan. Yang penafsiran hukum tadi itu tata bahasa, sistem, sejarah, sama apa lagi tadi Bu duanya? Sosiologis dan otentik. Jadi ada Makasih, Bu. 5, ya. Jadi cara penafsiran hukum itu ada 5. Ada menurut tata bahasa, ada menurut sistem, kemudian ada menurut sejarah, sosiologis, dan otentik. Jadi ada 5. Insya Allah di pertemuan minggu depan akan Ibu jelaskan ini ya, penafsiran hukum ini. Silakan. Oh iya, untuk UTS lebih senang soal pilihan ganda atau esai? Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda, Bu. Kenapa pilihan ganda? Hai Bu. Opsi jawabannya banyak Bu. Esai, Bu. Opsi jawabannya banyak. Oh, ada yang suka esai. Biasanya kalau esai, soalnya tentu sedikit ya. Esai paling banyak 5. Kalau pilihan ganda bisa jadi 100 nanti. Pilih yang mana kira-kira? Pilih yang 100 soal atau yang 5 soal? Esai Bu, esai. Kalau melihat jumlah soalnya lebih milih esai ya. Oke, nanti Ibu bicarakan dulu dengan Pak Ananta mengenai bentuk soal. Tapi kemungkinan besar ya kalau untuk UAS, bukan UTS ya. Kalau UTS masih belum pasti bentuknya apakah esai atau pilihan ganda. Tapi kalau untuk UAS ini sudah bisa dipastikan pilihan ganda. Cuma berapa soalnya masih belum tahu. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, perkuliahan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah, ya kenapa sayang? Bu, Sarani izin bertanya Bu. Oh ya silahkan. Ini mengenai fiksi hukum Bu. Fiksi hukum, oke. Untuk kita Bu, Kalimantan Selatan sendiri, untuk hukum adat kita itu apakah di luar sana, di daerah perkotaan, apakah masih terdengar atau tidak Bu? Itu aja. Soalnya kan yang hukum adat dicontohkan Banjar Ibu, ya? bukan Bu, hukum adat Banjar, hukum adat Dayak misalkan daerah pedalaman kan, yang soalnya kan ulun mendengar nih contoh-contoh hukum adat itu yang ada hanya di luar Bu, sedangkan di wilayah ulun ini sendiri ada struktur dari masyarakat adat itu sendiri Bu. Oke, Ibu coba jawab. Kenapa dia yang diambil tuh hanya yang dari luar saja Bu? Maksudnya diambil dari luar? Misalkan yang dicontohkan apakah hukum adat di Kalimantan Selatan ini khususnya Bu, apakah tidak ada yang membukukan atau bagaimana? Oke. Baik. Hukum adat sendiri itu jelas bentuknya tidak tertulis ya. Hukum adat itu bentuknya tidak tertulis. Nah, kalau tadi misalnya Ibu ada mencontohkan hukum adat itu di Banten, kemudian ada di Minangkabau atau Jawa, bukan berarti kemudian hukum adat di daerah Kalimantan ini istilahnya tidak terkenal atau tidak terdengar ya. Tapi karena memang hukum adat itu berlakunya tidak universal. Dia punya keterbatasan wilayah. Misalnya tadi hukum adat Banten hanya berlaku pada daerah Banten saja. Atau misalnya yang Ibu contohkan Urang Sumando itu hanya berlaku di daerah Minangkabau saja. Nah, tentunya seperti di daerah kita, mungkin yang banyak masih menggunakan hukum adat Dayak ya yang paling banyak. Nah, itu juga berlaku tapi lingkupnya memang hanya di sana saja. Kalau yang di perkotaan ini kan sudah majemuk sekali masyarakatnya. Nah, tentu yang namanya hukum adat itu barangkali sudah tidak digunakan. Kalaupun masih ada, ya tadi hanya di lingkup tertentu saja. Mungkin di perkumpulan masyarakat Dayak misalnya, atau perkumpulan masyarakat Nias. Ada juga di daerah Kalimantan Selatan ini perkumpulan masyarakat Nias yang tinggal di daerah Kalimantan Selatan. Nah, mungkin hukum adat itu hanya berlaku di lingkup tertentu itu saja. Jadi kalau dikatakan di perkotaan memang tidak akan terdengar hukum adat itu, ya. Karena perbedaan hukum adat atau yang disebut dengan norma adat ini berlakunya hanya di wilayah tertentu saja. Jadi berbeda dengan norma hukum lainnya.
Misalnya norma hukum itu Ibu contohkan seperti pajak. Pajak itu termasuk norma hukum, tetapi sifatnya universal. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu berlakunya sama. Karena dia sifatnya universal. Tapi kalau terkait dengan hukum adat, dia hanya berlaku di lingkungan atau wilayah tertentu saja. Meskipun misalnya Dayak itu adanya di Kalimantan, tapi di Banjarmasin sendiri, nah itu tidak terdengar mungkin hukum adat itu. Kenapa? Karena di masyarakat Banjarmasin ini sudah majemuk, tidak hanya orang Dayak saja isinya ya, ada orang Banjar, Jawa, Bugis dan lain sebagainya. Oke, silahkan. Ada lagi pertanyaan lain? Ini Bu, terima kasih Bu. Soalnya kan ulun mendengar tadi contoh yang dari Oh iya, itu hanya karena di daerah ulun ini banyak yang melakukan pelanggaran itu kan dari misalkan masyarakat di perkotaan Bu, yang ibaratnya berkunjung ke sini lalu tidak tahu. Nah, lalu di situ dilaksanakanlah ibaratnya karena melanggar menurut ada di sini melanggar. Iya. Lalu dilakukanlah sanksi pelaksanaan adat. Itu tinggi sanksi adat Ya. itu tadi. Nah, Bahkan tapi kan berlakunya hanya di daerah itu kan, artinya orang Iya, luar Bu. yang kemudian berkunjung ke sana melanggar hukum adat atau aturan adat yang berlaku di sana, maka mereka akan mendapatkan sanksi adat. Tapi kan berlakunya hanya di wilayah itu saja. Nah, di luar dari wilayah itu, maka hukum adat itu tidak berlaku. Seperti itu. Di daerah mana itu kalau Ibu boleh tahu? Ulun dari Oh, di Barabai. Barabai. Oke. Itu biasanya juga maksudnya agak naik ke atas ya, bukan di kotanya kalau nggak salah. Enggak Bu, iya. Ya kan? Di pada lamanya Bu. Iya, kalau di Barabainya sendiri enggak kan? Nah, karena itu. Kalau di Barabainya sendiri berlaku Bu. Bahkan di sana kan yang Contohnya menangani seperti langsung apa? DAD Bu. Contohnya seperti apa? Misalkan melakukan tindak kriminal, tapi itu bersangkutan dengan orang-orang adat aja Bu. Misalkan orang Barabai membawa misalkan ya barang haram lah ke daerah pedalaman, lalu kan dia balik lagi ke rumahnya misalkan di Barabai Bu, terus yang di dalam ini kedapatan kepala adat, lalu yang si pemilik barang itu sendiri dipanggil Bu. Dipanggil tetapi kan kembali ke daerah yang berlaku hukum adat tadi kan, bukan di kota Barabainya maksud Ibu. Inggih Bu. Nah, memang si pelaku yang mendapatkan sanksi itu orang Barabai, tapi kan bukan maksudnya hukum adatnya itu tidak berlaku di Barabainya itu, tapi di daerah pedamannya sana. Barabai itu kan hanya kota, satu kota itu saja. Nah, jadi hukum adat itu tidak berlaku keluar dari wilayah daerah adat itu sendiri. Nah, kalau di Barabainya jelas itu tidak akan berlaku. Meskipun pelakunya misalnya berasal dari daerah Barabai. Ya, jadi ingat, hukum adat itu hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Kalaupun tadi misalnya Ibu ada mencontohkan, itu hanya sebagai contoh bunyi fiksi hukum, karena hukum adat itu banyak sekali bukan dirumuskan ya, banyak sekali menggunakan istilah patah atau peribahasa. Nah, itu tadi hanya sekadar contoh saja, bukan berarti kemudian hukum adat di wilayah Kalimantan seperti hukum adat Dayak itu tidak dilaksanakan. Dilaksanakan juga, tetapi hanya di wilayah tertentu saja. Oke, silakan, ada lagi pertanyaan? Permisi Bu. Silakan. Tapi keluar dari topik materi hari ini kan apa lah Bu? Oke, selama Ibu bisa jawab. Kan rame tuh kayak dikatakan pasal-pasal kayak undang-undang ITE, misalkan katanya pasal karet katanya. Itu maksudnya pasal karet itu penggunaan bahasa dalam pasalnya itu multitafsir atau bagaimana maksudnya Bu? Iya, nah seringkali banyak kita mendengar istilah pasal karet, terutama ini banyak digunakan istilah ini oleh pihak pengacara ataupun juga istilah dari penyidik ya, dari kepolisian. Ini pasal karet. Pasal karet ini memang kalau kita katakan itu bentuk kesalahan, iya, kesalahan perumusan bunyi pasal sehingga menimbulkan multitafsir. Nah, yang namanya multitafsir, pihak A mengartikan seperti ini, pihak B bisa mengartikan yang berbeda.
karena itu multitafsir, sehingga bisa menjadi pasal karet. Nah, makanya ketika melakukan penelitian hukum, kalian juga nanti ketika membuat skripsi ya, ketika membuat skripsi, nah itu pasti nanti akan ditanya, ini isu hukumnya apa? Ini penelitian ini bentuknya kekosongan norma, kekaburan norma, atau konflik norma. Akan ditanyakan sering seperti itu oleh penguji. Kalau kekosongan norma itu jelas berarti tidak ada aturan yang mengatur. Kalau konflik norma itu berarti ada pertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Nah, opsi yang berikutnya adalah kekaburan norma. Nah, kekaburan norma ini berawal dari hal-hal seperti itu tadi. Aturan yang dirumuskan ini tidak jelas. Atau misalnya bisa jadi bunyi kalimat pasal atau ketentuan itu kemudian bermakna multitafsir. Sehingga dikatakan ini adalah kekaburan norma. Nah, makanya perlunya seorang mereka yang terlibat dalam legal drafting ini menguasai keterampilan berbahasa hukum, bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi bahasa hukum. Nah, mereka yang duduk di DPR ataupun DPRD, ini sebagai contoh ya, mereka yang duduk di DPR atau DPRD yang tugasnya sebagai badan legislatif tadi merumuskan undang-undang ataupun peraturan daerah, ini kan tidak semuanya orang yang punya latar belakang pendidikan hukum. Nah, bagaimana caranya mereka membuat atau merumuskan undang-undang atau peraturan daerah? Nah, ini seringkali terjadi, mereka meminta bantuan kepada para akademisi atau dosen fakultas hukum untuk membuat rumusan ataupun rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Karena mereka menganggap akademisi ya, selain punya basic ilmu hukum tadi, juga memiliki keterampilan berbahasa hukum supaya aturan yang dirumuskan ini tidak menjadi multitafsir, sehingga sering disebut dengan istilah pasal karet itu tadi. Nah, adanya kemungkinan pasal karet, penafsiran yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, ini nanti akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi akan merugikan salah satu pihak. Harusnya sebenarnya seperti ini aturannya, tapi karena ditafsirkan berbeda, bisa jadi putusan yang dihasilkan atau dibuat oleh hakim ini kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Makanya penting sekali kita memiliki kemampuan berbahasa hukum. Makanya tadi Ibu katakan nanti di semester berikutnya ada mata kuliah perancangan undang-undang, ada perancangan kontrak. Nah, di situ nanti akan kelihatan apakah orang itu terampil atau tidak dalam berbahasa hukum. Karena itu nanti tertuang di dalam rumusan entah itu kontrak atau entah itu peraturan daerah. Bagaimana mereka menentukan bunyi pasal atau bunyi isi kontrak, ya. Oke, silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Silakan. Jadi ini berhubungan dengan peristiwa hukum tadi. Nah, Oke. ada salah satu selebgram yang viral itu dia kabur dari karantina. Jadi dia tidak menyelesaikan karantina. RC ya, RC. Iya, Bu. Jadi kan itu salah satu termasuk tindakan pidana. Jadi gimana sih caranya supaya memberikan efek jera gitu buat oknum-oknum yang seperti selebgram tadi? Bagaimana caranya membuat efek jera? Itu mudah, ya tegakkan aturan undang-undang. Kalau aturan undang-undang tidak ditegakkan, maka akibatnya seperti itu akan memberikan presiden buruk gitu, contoh buruk terhadap pihak yang lain. Jangan hanya karena dia seorang selebgram kemudian mendapatkan privilege gitu, mendapatkan keistimewaan, terhindar dari sanksi pidana ya. Harusnya undang-undang yang perlu ditegakkan. Nah, ini di sini undang-undang sudah mengatur dengan baik. Sekarang tinggal bagaimana si pelaksana undang-undang. Kalau pelaksana undang-undang tidak tegas, percuma ada aturan yang baik. Ya. Jadi yang namanya undang-undang, kemudian sanksinya itu kan berlaku umum. Tidak ada pengecualian, entah dia selebgram, artis atau siapapun itu. Kalau memang melanggar ketentuan undang-undang tentunya harus
mendapatkan sanksi yang sesuai. Memang itu termasuk dalam peristiwa hukum karena dia melanggar melanggar ketentuan undang-undang. Dan Oke, itu silakan. termasuk hukum pidana kan, Bu? Jatuhnya sudah pidana itu. Oke. Ya. Oke. Makasih, Bu. Oke, silakan ada lagi? Satu, Bu. Silakan. Ya, Bu. Tadi kan pemilu itu masuk ke ranah hukum tata negara. Kalau seandainya dalam pemilu itu terdapat beberapa pelanggaran, apakah itu tetap masuk ke ranah hukum tata negara atau pidana, Bu? Nah, pelanggarannya dulu. Pelanggarannya apa? Misalnya kayak politik. Nah, pelanggaran ini nanti itu akan dilihat dulu kalau memang sudah masuk ke ranah pidana tentu akan diselesaikan menurut aturan pidana. Tapi kalau pemilunya sendiri, pelaksanaan pemilu itu termasuk peristiwa hukum dalam bidang tata negara. Tapi kalau pelanggaran apalagi sudah sampai kepada money politik, nah itu kalau bisa dibuktikan, nah itu kan termasuk nanti ranahnya pidana. Beda kan antara pemilu dengan pelanggaran pemilu. Pemilu itu peristiwa pemilihannya. Kalau pelanggaran kan beda lagi. Dan kalau memang itu bisa dibuktikan tindakan money politik, apalagi lanjutannya misalnya ada kasus suap dan lain sebagainya, nah itu nanti jatuhnya sudah pidana, sudah beda lagi. Ya, kalau pemilunya sendiri itu jelas tata negara. Oke, makasih, Bu. Iya, silakan. Ada lagi? Sudah habis? Habis, Bu. Oke, habis. Baik, minggu depan itu terakhir ya dengan Ibu, baru nanti setelah itu insya Allah kita UTS. Ya, jadi minggu depan masih materi terakhir dengan Ibu. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.